Bismillahirrahmanirrahim.
tinggal di Mekah, itu hijrah balik lagi ke Madinah. Jadi kita bahas juga beliau sahabat yang perang Badar. Dulu di zaman Rasulullah kalau udah sini ikut perang Badar sudah anak-anak habis sudah puncak kuliah. Perang Badar kehebatan sendiri kalau mengaku. Nah, beliau saat itu bercerita, karena Rasulullah mengutus Ba'atha Abu Ubaidah tadi mengutus Abu Ubaidah, dan kita bahas ya, namanya Abu Ubaidah itu adalah Amir atau ada yang mengatakan Walimir. Abdul Amir bin Jadi salah satu sahabat dari 10 khusus yang dikasih kabar gembira oleh Rasulullah SAW jaminan masuk surga. Banyak sahabat yang dikasih kabar surga, cuma yang khusus ada 10. Ini salah satu yang berbeda dari itu. Dia ada petugas dari Rasulullah SAW ilal Bahrain, menuju kota Bahrain, salah satu kota yang masyhur di Irak antara Basrah. Ya sampai sekarang Bahrain juga namanya. Jadi bijizyatiha, untuk datang membawa jizyah dari jizyah itu ketika Muslim, ketika ada daerah Islam, terus orang-orang kafir tinggal di situ, itu ketika mereka damai nanti mereka setor yang namanya jizyah, bukan pajak, bukan paksa apa, bukan kezaliman, bukan. Jadi jizyah itu harta yang disetorkan ketika damai. Jadi banyak orang Bahrain dulu isinya majusi. Jadi mereka damai dengan Rasulullah bilang, kita minta damai dengan Rasulullah, kita akan memberikan harta jizyah. Akhirnya dijamai dengan Rasulullah. Datanglah. Kalau nyata jizyah dari Bahrain ini sangat banyak, nggak sedikit ya. Jika dalam Bahrain menyetorkan jizyahnya ini ratusan kilo emas. Sekarang ini bukan main harga. Jadi ketika Abu Ubaidah datang membawa jizyah, pokok iman bimalin binamah. Ismail datang ke Madinah. Saat itu masih tidak ada sahabat, masih menanya susah, masih di awal Islam. Jadi ketika Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain, sangat Ansor, orang-orang Ansor dengarkan kabar kedatangan Abu Ubaidah membawa harta. Mereka sudah paham Rasulullah kalau dapat harta apapun mesti dibagikan ke sahabatnya. Tak pernah nyimpan, tak pernah ngambil buat dirinya dikuasai gitu, tak pernah. Paling kalau ngambil sedikit buat keluarga. Akhirnya ketika dengar kabar itu langsung penuh kumpul. Waqafu sholat al-fajr ma'a Rasulillah. Lalu mereka kumpul untuk sholat fajr bersama Rasulullah SAW. Ini tanda juga ya, berarti masing-masing kaum Rasul itu sholatnya masing-masing di masjidnya. Nah, salah satu masjidnya Rasulullah semua. Sekitar Madinah itu adalah masjid ini, mereka sholat di masjidnya masing-masing. Kalau ada sesuatu khusus datang kumpul di masjidnya Rasulullah SAW. Jika ada ini contohnya sekarang, dan bawa harta dari Bahrain kumpul dan lagi Rasulullah SAW. Dalam sholat Rasulullah, ketika selesai sholat salam, apa yang dilakukan Nabi? Insyaallah bangun gitu. Nabi begitu ya, seringkali Nabi itu habis sholat gak lama dulu. Ini kita perlu perhatikan ya, duduk diri
kita itu bagus dan sunnah, bagus dan sunnah. Tetapi hanya bacaan terbatas, tidak perlu dikencangkan, tidak perlu terlalu diramaikan, selagi makmumnya udah paham masing-masing. Dan Rasulullah begitu misalnya sendiri-sendiri kan, sendiri-sendiri. Cuman baca kalau habis subuh lah ya, kalau habis syarikat sekali Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas, yang riwayatnya sahih, riwayatnya kuat, banyak. Ceritanya Rasulullah itu tenang. Habis itu bangun, kadang duduk sama sahabatnya siap. Tapi kalau dulu beda sama sekarang ya. Kalau sekarang nggak bisa diunjuk tausiah, harus pakai jadwal. Atau mungkin kan di masjid sampai Rasulullah langsung darat masuk pengajian, bubar orang, atau nggak ada yang datang. Nah, sekarang kasih jadwal dari subuh, biar jamaah tahu di sini ada pengajian. Kalau zaman Rasulullah nggak perlu gitu, sahabatnya udah rutin ke masjid, ada pengajian. Sebetulnya kurang lebih aja, cuma kita perlu perhatikan yang tidak wajib itu tidak ada. Jadi kadang-kadang saya juga beberapa kali ikut jadi jamaah seseorang yang ahli hadis, yang sekiranya beliau menukil lalai dari sunnah. Mungkin dia kalau kira-kira ahli hadis, ini bukan main. Kira-kira sholatnya kayak apa? Wiridnya kan panjang pikiran kita kan. Sholatnya cepat sholatnya. Tapi saya cepat sembarangan. Sesuai dengan hadisnya sahabat. Sayyidina Anas mengatakan, aku tak pernah melihat sholat orang yang lengkap dan cepat seperti sholat Rasulullah. Jadi sholat Rasulullah itu lengkap, rukunnya benar, tumaninanya tepat, dan gak lama ringan sholat Rasulullah. Kalau kita kembali yang cepat-cepatnya kelewatan, yang lambatnya kelewatan. Kalau subuh memang agak lama, sholat sunnah yang 2 rakaat pendek. Subuh itu 1 rakaat 3-4 menit berjalan. Kalau zuhur sedang, yang mengatakan panjang, yang mengatakan sedang. Asar, maghrib cepat lagi, isya sedang. Terus beliau sholatnya cepat. Habis itu salat baca wirid semua aja kan. Wiridnya cuma 2-3 menit selesai. Tapi waktu itu karena kita mau pengajian, mau belajar lah juga. Itu ringkas, dan ini sama. Saat itu Rasulullah SAW habis sholat mau pulang. Ketika mau pulang, salatnya udah kumpul di masjid. Datangi Rasulullah. Apa masih isyarat dalam riwayat yang lain? Tunjukkan isyarat. Kenapa kalau Rasulullah pulang? Tapi kita datang kumpul mau bagian harta. Habis sholat Rasulullah langsung pulang. Mereka udah datang jauh-jauh kumpul, ditinggal pulang. Jadi ta'aradu lahu. Kita sama sebagai ulama, mereka sengaja ta'arud, menunjukkan kepada Rasulullah bahwa dirinya adalah punya hajat. Atau juga bisa diartikan ta'arud, minta sama Rasulullah. Jika mereka ta'arud, tunjukkan wajahnya ke Rasulullah, senyumlah Rasulullah paham. Dan tiba-tiba kayak di masjid kumpul kami, ada apa ini? Biasanya sepi bisa, tapi masjid Rasulullah nggak pernah sepi ya. Kami cuma nggak serame ini. Biasanya kumpul tapi nggak sekumpul itu. Kumpul semua ya. Tahu Rasulullah semua. Senyumlah Imam Rasulullah tidak melihat. Lalu Nabi bersabda, hadis seperti itu. Adzallukum sabtuna wa yadallu al-imam syekh. Aku lihat kalian sudah tahu, sudah dengar kabar bahwa Abu Ubaidah datang dengan syekh sesuatu. Dia nggak bilang harta, karena dia itu ada artinya. Ada bisyai'in minal Bahrain, datang bawa sesuatu dari Bahrain. Sahabat jawab, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kalian benar ada datang bawa sesuatu dari Bahrain? Iya ya Rasulullah. Faqala abshiru. Rasulullah mengatakan abshiru. Abshir itu dalam arti kabar gembira. Abshir kabar
Apa itu absyir? Tenang, biar bakal dapat. Tenang, biar bakal dapat. Kalau ada orang minta tolong sama kita, bisa nggak minta tolong? Absyir. Saya bakal tolong. Dapat. Begitu maksudnya ini. Absyiru, kamu bakal dapat yang kalian inginkan. Kalian akan cari jizyah, harta yang dibawa Abu Ubaidah. Absyiru, kalian bakal dapat jizyah. Kalian bakal. Wa aminu ma yasur, dan berharaplah yang kalian inginkan. Soalnya mereka bakal dikasih harta yang banyak. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Wallahi ma taqtu asya'an faqara." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada Allah. Aku itu tidak takut kalian takut. Itu omongnya. Mal faqra akhsha alaikum. Padahal Nabi itu sayang sama Allah. Nabi kasih sama Allah. Tetapi kok tidak takut kalau selamatnya fakir. Gak apa-apa fakir, bahasa kasarnya gitu. Aku nggak takut kalian jadi fakir. Dikatakan oleh ulama, padahal Nabi sayang kasih kepada sahabat-sahabatnya. Tapi kok nggak ada masalah selamatnya fakir kan begitu kan? Fakir enak tidak? Menurut kita tidak enak. Tapi lihat Rasulullah bersabda, bukan fakir yang aku takutkan dunia. Tapi apa? Walakinni akhsha an tumsaka antum sahabat dunia. Tapi aku itu takut dibuka lapang dunia bagi kalian. Kama busitat ala makana qablakum, sebagaimana dibuka lapang dunia atas kelompok-kelompok kaum-kaum umat sebelumnya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka lalu berebut dunia. Lalu kalian akan menemukan dunia sebagaimana mereka menemukan dunia. Itu yang dilakukan Allah. Atau ketika kau maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana hancurkan mereka. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di sini adalah dibukanya dunia secara lapang. Kenapa? Nanti orang akan berebutan. Itu yang bahaya. Kalau berebutan, kalian akan binasa sebagaimana umat terdahulu binasa. Ini hadis ini sama dengan hadis selanjutnya mengatakan Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah SAW ala mimbar. Karena Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, duduk di atas mimbar. Jalasna hawlahu, dan kita sahabat duduk di sekitar Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di." Termasuk sesuatu yang aku takutkan atas kalian setelah aku meninggal nanti. Jadi Rasulullah berkata, kalau aku mati, yang paling aku takutkan bagi kalian apa? Ma yuftahu 'alaikum, yang akan dibukakan bagi kalian min zahratid dunia, dari keindahan dunia. Ya, dari zahrat dunia, ziwazina, terhadap perhiasan-perhiasan. Jadi Rasulullah mikir nanti setelah aku meninggal, yang aku takutkan apa? Kalian bakal tambah lapang dunianya, tambah lancar dunianya, tambah banyak dunianya. Itu yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti hadis tadi. Yang dipikirkan Rasulullah, kalau sahabatnya fakir tidak ada masalah. Tapi kalau sahabatnya dibukakan jalan dunia, itu bahaya. Kenapa bahaya? Tidak bahas. Pertama-tama yang masalah kaya dulu ya, bukan kaya, dibuka pintu dunia banyaknya.
Bahayanya apa? Di hadis pertama tadi, fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berebutan sebagai umat dahulu. Itu bahayanya dunia banyak, rebutannya. Bukan jadi kaya, bukan. Kalau di zamannya Rasulullah udah ada sahabat kaya. Yang bahaya itu apa? Rebutan. Kalau udah rebutan pasti hancur dan binasa. Pokoknya kalau di satu daerah, satu kelompok, satu masa, orang yang berebutan dunia hancur. Karena kalau udah rebutan dunia, itu akan gerakan mereka berbuat dolim semau mereka. Negara kok bisa rusak apa sebabnya? Dari dulu sama sebabnya. Rebutan apa? Rebutan apa? Akhirnya ngambil haknya orang lain. Bahkan sampai saling bunuh. Umat terdahulu itu hancur binasa kenapa? Rebutan dunia. Dunianya terbatas. Hasilnya apa? Orang dibunuh untuk ngambil haknya orang lain. Sampai tahu sekarang orang yang terjadi di mana-mana itu apa sebabnya? Dunia. Dunia. Yang ini rebutan daerah kekuasaan. Yang ini rebutan emas dan minyak. Sampai baca berita satu negara habis presidennya ditangkap, dikuasai. Kenapa? Ada cadangan emas dan minyak banyak. Satunya lagi diserang, kacau sampai banyak orang mati. Kenapa? Di situ jadi jalur perdagangan terhebat. Semua tanah kosong, rebutan. Dan dari dulu nggak selesai. Bahkan kayak negara kita sekalipun nggak lepas dari pandangan-pandangan mata-mata yang lemah, negara-negara yang lemah. Nah, sedikit sumber daya negara-negara kayak kita termasuk juga ada dikuasai oleh biasa. Itu adalah hasil. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena dibuka lapang ini. Jangankan orang kafir ya, Muslim saja. Kalau dibuka lapang dunia bukan. Padahal mereka harusnya iman aja, takut dosa, takut dolim. Apa iman? Di sini bahayanya itu. Karena harus berbuka. Tapi kalau dunia tertutup, nggak ada pandangan ke situ. Sahabat yang wali salam itu nggak ada pandangan mau dapat duit dari mana, sedikit. Mau dapat harta dari mana, nggak ada pandangan. Mau kerja susah. Dapat rampasan orang nggak ada peran masih kan. Dapat daerah kekuasaan mereka belum berkuasa di mana-mana. Mereka sangat cinta khususnya bagi wali Islam. Mereka tuh tak pernah ada bayangan bakal jadi kaya. Nggak pernah bayangan dapat harta dari mana-mana. Terbatas. Nah saat itu mereka aman sekali sebetulnya. Di awal Islam masih zamannya Rasulullah hidup, walaupun ada perang, dapat harta masih terbatas. Belum pandangannya belum luas sekali pada dunia. Tapi setelah Rasulullah meninggal khususnya, makanya Rasulullah bersabda, yang aku takutkan mimba di setelah aku mati, mayutlah alaikum dibuka bagi kalian min zahratil dunia. Dari perhiasan dunia. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tahu nanti habis setelah meninggal, khususnya mulai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, Islam mulai luas daerah kekuasaannya, menguasai negeri sini. Berarti kan tambah banyak kekayaannya. Nah, ini yang kita kenal. Sahabat-sahabat Tuhan bahasa kita ya, sahabat-sahabat senior kayak Sayyidina Umar. Itu saat melihat muslimin tambah lancar, tambah banyak kekayaan, mereka itu sedih. Tapi kalau baca sejarah hadis, nggak sedikit sahabat-sahabat saat zaman Sayyidina Umar ke belakang yang sering nangis sedih. Sedih kenapa? Saat dapat makanan enak, sedih saat dapat harta. Sayyidina Umar pernah dijamu Sayyidina Khalid bin Walid, kasih suguhan makan. Makan kasih makan. Kalau kita kan datang ke rumah kawan, potong makan kambing atau dikasih ayam, kira-kira ibu nggak senang nggak? Senang, bahagia. Dikasih
keadaan hatinya yang sama seperti Sayyidina Umar. Ada apa wahai Umar? Menangis. Saya sekarang dapat makanan seperti ini, enak kan? Dulu sahabat-sahabat sebelum aku, mereka punya makanan. Bahkan ada sahabat meninggal di tengah aku. Ketika perang Uhud itu beliau sebelum masuk Islam, sahabat ini namanya Mus'ab sebelumnya. Sayyidina Mus'ab ini orangnya itu detail, bahasa kita itu rapi. Kalau ada baju paling bagus, beliau yang duluan. Bajunya rapi, sendalnya rapi, pokoknya fashionnya rapi betul. Gak ada baju terbaik yang udah punya duluan. Gelandar terbaik punya duluan. Setelah masuk Islam, hidup waro seadanya, karena kekayaannya dibekukan oleh orang tuanya yang masuk Islam saat itu. Jadi dia masuk Islam, muda masih diambil semua, dirampas hartanya oleh keluarganya. Beliau nggak urus, ikut perang Uhud, meninggal di perang Uhud. Kapannya? Kalau buat tutup kepala, kakinya dibuka. Kalau diteruskan untuk kaki, kepalanya dibuka. Tak cukup kain kafan buat tutup badannya dia. Saking susahnya. Nangis lah Sayyidina Umar ketika sahabat yang seperti ini. Lalu kata Sayyidina Khalid, "Hai Umar, kita begitu. Bagi mereka sudah dijamin surga, jadi kamu tak usah sedih. Jangan pikir mereka lagi. Mereka sudah dikasih surga." Pikirannya Sayyidina Khalid, Umar ini menangisi sahabat yang dulu hidupnya susah. Tidak, Sayyidina Umar bukan menangisi sahabat itu, menangisi dirinya yang hidup enak sekarang. Jadi beliau Sayyidina Umar itu nangis, sekarang ini saya ini hidupnya enak, ini gak bagus. Lalu ketika Khalid bilang gitu, tambah jadi nangisnya. Ya Khalid, kalau mereka dapat surga, saya cuma dapat makanan ini. Sungguh saya tertinggal jauh. Pokok baru kita bangunan Medina. Bana itu artinya meninggalkan jauh. Mereka telah tinggalkan kita dengan jauh sekali. Mereka dapat surga, saya cuma dapat makanan. Ini saya tidak paham dengan sini. Para ulama saat ini kita hadir secara umum, kita harus paham. Kadang zaman sekarang ini untuk sebagian orang rezeki tambah lancar. Bahkan banyak para ulama yang keadaannya berubah. Dulu masih susah. Awal-awal Indonesia merdeka apalagi, ulama susah, ada pembantu yang ulama. Itu masa-masa emas buat ulama dulu. Bukan sekarang, tapi dulu saat mereka kesusahan. Sampai belajar juga mana guru itu langsung. Mereka itu murid-muridnya banyak. Apa hadiah muridnya? Kadang-kadang cuma bawa minyak gas terus kumpul, ada guru-guru itu guliran ya. Bawa hadiah minyak tanah. Sedikit. Akhirnya saudara. Justru itu dulu masa-masa ulama. Cuma kita tak paham. Kita kira ulama sukses itu kalau udah kaya. Tidak. Saat mereka susah itulah masa suksesnya. Jadi harus sadar. Ketika sadar ini masih aman. Yang bahaya itu tidak sadar. Rasulullah Sayyidina Umar, Rasulullah paham menyampaikan kepada sahabat. Dan sahabat yang ngerti, mereka berhati-hati. Saat keadaan sudah lancar, mereka sering dan sedikit menangis. Sayyidina Umar aja ya, ceritanya banyak sahabat-sahabat yang lain kayak gitu. Sahabat yang lain kayak gitu. Ingatkan para nabi dulu sama Rasulullah kita susah. Itu yang terjadi. Betul. Ini bahaya hidup kita. Kita ini muslimin kalau udah lancar dunia, bukan jadi kaya, bukan. Jalan buat cari dunia tambah gampang, kacau. Coba lihat. Ketika ada ikatan muslim yang hidup seadanya, biasanya awal. Tapi kalau ikatan jadi ormas besar dikasih urusan dunia, mesti kacau. Lihat di Indonesia, ikatan-ikatan muslim, kalau yang udah dikasih jatah dunia, apalagi dikasih jatah kerja sama pemerintah, mesti rusak. Ormas dikasih kekuasaan untuk merawat diri,
untuk cari duit dari sini. Udah, bukan jadi orang Islam lagi, udah orang dunia ya. Rebutan harta, mereka dolim bisa kemari. Ya, ada yang dikasih bisa disir lahan untuk menambang, nggak melihat lagi hukum nambang halal atau haram. Walaupun dolimi rakyat, tetap mereka pakai. Kenapa? Kacau sudah. Kalau udah dikasih dunia, rusak. Nah, makanya ini perlu diperhatikan. Orang kalau sudah dibuka lapang jalan dunia, hati-hati. Soalnya di situ banyak binasa. Sedikit sekali, sedikit orang yang bisa selamat. Ada yang selamat ada. Jadi kalau sudah ada jalan dunia, sedikit yang bisa selamat. Biasanya mereka rebutan, saling jegal-menjegal, saling jatuh-menjatuhkan, hasilnya apa? Hancur. Bukan hancur dunia. Kadang-kadang mereka dunianya kaya, senang. Hancurnya di akhirat. Nah, ini bagian harta. Jadi apakah kaya itu jelek? Di hadis ini, kaya itu bisa jadi jelek kalau rebutan, kalau saling menjatuhkan. Kan dalam dunia perdagangan begitu. Fakir apakah bagus atau jelek? Di hadis ini potongannya kelihatannya fakir itu baik, ya kan? Karena Rasulullah bersabda, "La takut kalian fakir." Tidak, fakir itu tergantung juga. Ada fakir berbahaya, jelek, buruk, dan ada fakir yang bagus. Cuman fakir itu nggak selalu jelek, kebanyakan sih baik-baik aja. Di hadis yang lain ada riwayat. Kalau di sini kan jelas ya. Rasulullah bilang, "Aku nggak takut kalian jadi fakir." Tidak ada masalah kata Rasulullah. Kalian fakir. Yang bermasalah apa? Kalau kalian jadi kaya. Berarti seakan-akan kan fakir bagus. Ada fakir yang jelek. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Kadal fakru ayyakuna." Hampir saja, kada itu kalau koroban. Hampir sudah sangat dekat kefakiran itu jadi kekufuran. Fakir itu sangat dekat berubah menjadi kufur. Di sini Rasulullah bilang kalian apa-apa fakir. Di riwayat yang lain, fakir itu bisa bikin kan kafir. Kok bisa? Pertama-tama pahami. Rasulullah ngomong sama sahabat, kalian ada masalah fakir. Yang diomongin sahabat yang punya hati kuat. Untuk sahabat yang hatinya udah tawakal kuat, imannya kokoh, tidak ada masalah. Yang masalah fakir itu orang-orang yang tidak terima mereka. Itu masalah. Fakirnya apa masalah? Tidak terima dengan takdirnya itu lagi masalah. Fakir itu tidak masalah, bagus-bagus saja, asal orangnya tawakal. Paling tidak kamu pasrah kepada Allah. Itu bagus. Bagus aman. Yang bahaya itu kalau mati. Kenapa? Kalau orang fakir gak diiringi dengan ridho, tidak iman, gak takut kepada Allah, hasilnya apa? Satu, dia mengatakan bukan gak adil. Kalau melihat orang kaya, dia kaya, saya susah, jahat bukan. Jadi baik. Di hatinya tinggi tak dengan takut. Kemudian bisa jadi nanti kefakirannya dan tidak mampunya malah menggerakkan untuk berbuat jahat, curi, rampok dan sebagainya. Walaupun ya mencuri merampok itu bukan hanya pekerjaan orang fakir, justru perampok yang paling banyak itu orang kaya. Mungkin kalau maling-maling nyolong berapa sih yang dicuri sama dia? Tapi coba lihat para penguasa perampoknya nggak terlalu takut. Ya kalau ada cerita ada maling membobol rumah orang ambil duit 10 juta, banyak atau sedikit? Banyak 10 juta. Ada penguasa, pemimpin, wakil rakyat, korupsi 1 triliun, nggak takut. Jadi rampok sekabupaten itu dikumpulkan, belum tentu hasil rampokannya lebih banyak daripada wakil rakyat satu kabupaten atau wakil. Karena korupsinya mereka bisa jadi kalah-kalah tadi. Tapi memang penyebabnya bukan fakirnya tadi ya, dan tidak kekuatan hati. Kalau dia kuat hatinya,
enggak ada kejadian. Kebanyakan orang kalau fakir yang hatinya apa? Kalau kaya jelas. Kebanyakan orang yang dibuatkan jalan raya tanpa omah buta. Dan orang muslim kalau disebutkan hartanya fakir, kebanyakan malah aman, begitu. Kebanyakan malah aman. Ya, kecuali yang hatinya lemah. Kalau udah hatinya lemah, imannya lemah, orang yang punya iman, mau kaya, mau fakir, sama-sama. Nah, ini hadis sekali. Ingat tadi bahwa hidup kita itu bagusnya kaya atau miskin, tergantung. Apa yang Allah kasih itu yang terbaik itu. Cuma ketika dikasih fakir, siapa? Itu paling baik untuk kita. Ketika diberi kaya, hati-hati takut, itu paling baik. Kalau dia dikasih kekayaan, yang takut aman. Kalau dia dikasih fakir, yang bersyukur, tawakal, ridha, aman. Yang bahaya apa? Dikasih kaya, tak takut. Dikasih kaya, omah, berbahaya. Dikasih fakir, tidak terima. Mudah-mudahan harapan kita kita diberikan kecukupan paling tidak itu. Mau minta kaya juga agak takut. Takutnya kaya lo paling tidak minta diberi kecukupan jangan sampai fakir. Lalu diberikan oleh Allah tawakal yang kuat. Diberikan oleh Allah rasa di hati bisa menikmati rezeki yang kita berikan. Mudah-mudahan kita sampai bisa bermanfaat. Rezeki yang semua dilancarkan